Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan selain kata bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat sehat sampai hari ini. Jika ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang dalam kondisi sakit, ayo sama-sama kita doakan semoga lekas sembuh. Hari ini kita kembali belajar PJOK dan kita akan belajar tentang senam ketangkasan, khususnya materi lompat kangkang dan lompat jongkok. Siap semuanya? Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pengertian lompat kangkang. Lompat kangkang adalah jenis lompatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan agak sedikit condong ke depan dan membuka kedua kakinya atau kangkang pada saat melewati peti lompat. Lompat kangkang termasuk dalam salah satu senam ketangkasan. Senam ini dikenal juga dengan istilah strudel vault. Nah, alat-alat yang digunakan baik untuk lompat kangkang maupun lompat jongkok. Yang pertama ada peti lompat. Biasanya memiliki 3 tingkatan tetapi bisa ditambahkan sampai 5 tingkatan. Peti ini memiliki ukuran standar dengan panjang rata-rata 120 cm, lebar bagian atas 41,5 cm, lebar bagian bawah 84 cm dan tinggi rata-rata 104 cm. Yang kedua, papan tolakan. Papan tolakan dalam lompat kangkang dibuat dari besi sehingga sangat aman dan kuat untuk digunakan ketika melompat. Yang terakhir adalah matras. Matras yang digunakan biasanya memiliki ukuran 100 x 60 x 4 cm. Matras untuk lompat kangkang maupun jongkok dibuat dari bahan busa berkualitas yang memiliki ketebalan yang cukup baik untuk menahan berat badan saat melakukan pendaratan. Baik, berikutnya kita masuk ke teknik lompat kangkang. Ada 4 teknik, yaitu awalan, tolakan, melewati peti lompat, dan yang terakhir adalah mendarat atau pendaratan. Kita bahas satu persatu. Awalan. Awalan dapat dimulai dengan lari secepat mungkin dengan badan condong ke depan. Kemudian perhitungkan langkahnya untuk menolak dengan kedua kaki pada papan tolakan. Kedua tangan mengarah ke tepi papan tolakan. Dan pandangan mata diarahkan ke peti lompatan. Jangan jelalatan kemana-mana. Ya, hati-hati. Yang kedua adalah tolakan. Berdiri dengan kaki agak rapat, badan lurus, kedua tangan memegang tepi peti. Lakukan tolakan dengan kedua kaki pada papan tolak sehingga panggul ke atas kedua tungkai dibuka. Yang ketiga, melewati peti lompat. Kedua tangan bertumpu pada peti lompat, lalu dengan tungkai kangkang melewati peti lompat. Dan yang terakhir adalah pendaratan atau mendarat. Lakukan pendaratan dengan menggunakan kaki, jangan menggunakan kepala. Ya, menggunakan kaki. Lutut mengeper dan kedua tangan lurus ke atas. Itulah teknik lompat kangkang. Nah, biasanya lompat kangkang juga kita suka lihat di anak-anak muda yang senang parkour ya. Atau kita bisa lihat teknik lompat kangkang di video berikut. Silahkan tonton dan perhatikan setiap gerakannya dengan baik. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu lompat jongkok. Kita awali dengan pengertian dari lompat jongkok. Lompat jongkok adalah gerakan melompat dengan menggunakan peti lompat dengan posisi badan jongkok atau kedua lutut ditekuk pada saat melewati peti lompat. Lompat jongkok dan lompat kangkang sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh, hanya posisi tubuh saat melewati peti lompat saja yang berbeda. Senam ini atau lompat jongkok ini biasa juga dikenal dengan istilah squat vault. Lalu bagaimana teknis lompat jongkok? Nah, ini hampir sama dengan lompat kangkang. Nanti ada sedikit perbedaan pada saat melewati peti lompat. Ada 4 gerakan atau ada 4 teknik, awalan, tolakan, melewati peti lompat, dan pendaratan. Kita bahas satu persatu. Awalan. Awalan dapat dimulai dengan lari secepat mungkin dengan badan condong ke depan. Kemudian perhitungkan langkahnya untuk menolak dengan kedua kaki pada papan tolakan. Kedua tangan mengarah ke tepi papan tolakan.
dan pandangan mata diarahkan ke peti lompatan. Saya ingatkan kembali, pandangan mata diarahkan ke peti lompatan, tidak usah lihat mantan. Kemudian tolakan. Berdiri dengan kaki agak rapat, badan lurus dan kedua tangan memegang tepi peti. Kemudian lakukan tolakan dengan kedua kaki pada papan tolak sehingga panggul ke atas dan kedua lutut ditekuk. Kemudian teknik ketiga, melewati peti lompat. Nah, di sini perbedaannya dengan lompat kangkang. Untuk lompat jongkok, kedua tangan bertumpu pada peti lompat, lalu dengan menekuk lutut melewati peti lompat. Disinilah perbedaannya, yaitu menekuk lutut pada saat melewati peti lompat. Dan yang terakhir, mendarat, sama ya. Lakukan pendaratan dengan menggunakan kaki. Lutut mengeper dan kedua tangan lurus ke atas. Ini 4 teknik lompat jongkok. Bagaimanakah contoh gerakannya? Kita bisa perhatikan di video yang akan saya putar. Silahkan perhatikan baik-baik. Materi terakhir dalam video hari ini adalah kesalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan lompat jongkok dan lompat kangkang. Ada 6 poin yang saya catat. Yang pertama, awalan lari kurang cepat. Kedua, tolakan kedua kaki tidak bersamaan. Ketiga, peti lompat tidak tercapai dengan baik. Yang keempat, tahanan tangan di peti lompat kurang kuat. Yang kelima, pandangan tidak ke depan. Dan yang terakhir adalah pendaratan kedua kaki kurang bersamaan. Inilah 6 kesalahan yang sering terjadi. Nah, nanti ada videonya, silahkan bisa dilihat di akhir video ini. Setelah itu nanti kita diskusikan segala sesuatunya kembali ke Google Classroom. Terima kasih untuk materi hari ini atas like, komen, dan subscribe-nya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.